Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthi salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah amma ba'du. Pengajian Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah minggu ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrib wuqu'a illa aqdari ma dumta fi hadhihi dar. Diperingatkan oleh musonef, jangan sampai menganggap ganjil atau janggal terhadap adanya kekeruhan selagi itu masih berada di dunia yang fana ini. Jadi selama itu ada di dunia ini pasti menemui kekeruhan-kekeruhan sedikit atau banyak. Kekeruhan soal moral atau soal material, secara langsung atau tidak langsung. Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Sebab ya memang kekeruhan itu merupakan pembawaan dari dunia. Hidup di dunia ya kekeruhan itu. Orang hidup di dunia kok tidak mau mengalami keruh, itu tidak mungkin terjadi. Setengah dari hikmah dunia dibuat begitu keruh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti diterangkan. Wa min kalami Ja'far as-Shadiq radhiyallahu an man talaba ma lam yukhlaqu at'aba nafsahu wa lam yurzaq qila lahu ma dzak qala rahatu fid dunya. Dawuhnya Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau juga dzurriyyah Sayyidina Ali, barang siapa mencari barang yang tidak diciptakan, tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menyusahkan, membuat dirinya capek dan tidak akan berhasil. Syekh Ja'far Shadiq ditanya apa itu barang yang tidak dicipta Allah, jawabnya adalah ar-raha fid dunya, ingin enak dan kepenak di dunia. Jadi orang hidup di dunia kok hanya ingin enak dan kepenak saja, itu tidak mungkin, mustahil. Dan usaha barang yang mustahil tiwas cuma buang-buang waktu dan tenaga, percuma, tanpa guna, tanpa hasil. Fayam bagi lil muridis shadiqi illa yaltaqita lidzalika wa yajida fi sayri hatta tatlu alaihi syamsul ma'rifati fayan mahiya anhu wujudul aghyari wa tazul anhul aqdaru bimusyahadatil azizil ghaffari. Kalau begitu seharusnya kita tidak boleh hanya memperhatikan ingin enak dan kepenak saja di dunia, tapi harus terus jalan terus melalui kekeruhan-kekeruhan hidup, melalui liku-liku suka dan duka, melalui bermacam-macam rintangan dan kesulitan. Jalan terus maju, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah dapat sowan di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fayun maha anhu wujudul aghyari. Apabila kita sudah berada di hadratullah, di sana akan lenyap kebutekan-kebutekan, akan menjadi hilang kekeruhan-kekeruhan, berganti dengan suasana cemerlang-cemerlang dengan memperoleh sinar cahaya matahari makrifah kesadaran. Adanya kita senantiasa dalam suasana syuhud, sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Luhur, Maha Ghaffar, Maha Pengampun dosa-dosa. Apabila kita sudah senantiasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hilanglah semua kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Mengapa tidak? Karena dia orang yang senantiasa di hadapan Allah itu senantiasa merasa puas, senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia sebagai hamba dan Allah adalah Tuhannya. Segala sesuatu yang dibuat Tuhannya terhadap hambanya, jika dia orang adalah hamba yang sungguh-sungguh, otomatis senantiasa puas, senantiasa gembira, diperbuat apa saja, bahkan dirugikan sekalipun. Justru yang memperbuat itu Tuhannya yang Rauf Rahim, dia senantiasa ridho dan puas. Tapi kalau orang yang belum bisa sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di sisinya serba ada, serba otomatis, serba lux, serba melimpah-limpah, serta serba segalanya, tapi justru makin banyak serba-serbi ini itu justru makin banyak mendatangkan kekeruhan-kekeruhan. Justru makin keruh. Mengapa tidak? Karena orang yang makin banyak hartanya, makin banyak dunianya, makin pusinglah dia memikirkan agar hartanya terus bertambah, tambah lagi. Agar hartanya aman dan selamat dari gangguan-gangguan. Agar usahanya makin lancar. Dia memikirkan bagaimana agar pegawai-pegawai dan para pembantunya tidak menyalahgunakan atau tidak menyeleweng. Dia di samping itu semua, otomatis senantiasa menginginkan keadaan yang lebih tinggi lagi. Ngongso-ngongso. Ingin memiliki apa-apa yang lebih di atas dari apa yang sudah dimiliki sekarang. Itu pasti. Meributkan pikirannya. Pokoknya makin banyak dunia-dunia, makin repot. Lahiriah maupun batinnya. Ya. Banyak lamunan-lamunannya yang justru membuat makin repot, makin keruhnya diri sendiri. Tapi para hadirin hadirat, kalau orang sudah senantiasa sowan di hadratullah, senantiasa sadar kepada Allah wa Rasulullah SAW, otomatis segala kekeruhan-kekeruhan itu hilang dengan izin Allah. Otomatis kalau dia diberi Allah Subhanahu wa taala, dia puas sekali. Puas bukan karena memperoleh peparing pemberian Allah itu, tapi puas karena dia diberi oleh Tuhannya yang senantiasa dirindukan, Tuhannya yang senantiasa kasih sayang kepada hambanya. Kalau dia melakukan sesuatu perbuatan atau mengalami keadaan yang tidak diinginkan, kalau dia dicoba menghadapi keadaan-keadaan yang tidak dia inginkan, dia tetap gembira. Sebab yang mencoba adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya yang selalu ia cintai, otomatis senantiasa ayem tentrem. Tidak ada sama sekali yang ditakuti dan dikhawatirkan. Sebab dia selalu menyadari dan gembira bahwa semua di tangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, kita masing-masing ini mana tempat kita ini? Mari kita koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke makam Ibrahim yang sesungguhnya bukan makam yang ada di dekat Ka'bah itu, tetapi sesungguhnya adalah di hadratil ilahi rabbi. Ya, tempat yang dekat Ka'bah itu adalah suatu gambaran atau suatu tanda. Tapi makom yang sesungguhnya adalah makom khillah, makom kekasih. Barang siapa yang mau ikut di makom kekasih Tuhan, kana aminan, dia pasti aman. Pasti aman. Mengapa tidak? Karena dia dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu aman atau tidak aman, adalah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, kita akhir-akhir ini terutama soal ekonomi, soal ini, soal itu makin banyak meributkan, batiniah maupun lahiriah. Para hadirin hadirat, ya begini inilah dunia. Kalau kita ingin tidak kalang kabut, kita harus cepat-cepat fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun oleh orang lain lahiriah kita dipandang jungkir balik saking repotnya. Tapi kalau kita sowan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan ayem, tentrem, aman dunia dan akhirat. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat di bidang doa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin hadirat, orang di dunia yang masih senantiasa terpengaruh oleh keruhnya dunia, yang sudah begitu sambat-sambat dan ngerasa sudah tidak mampu menahan deritanya, tapi kalau dia tidak mau cepat-cepat mengungsi di tempat yang aman, yaitu hadratullah, para hadirin hadirat, lebih-lebih kalau sudah didatangi malaikat Israel, jauh lebih keruh, para hadirin hadirat. Oleh karena itu, mari kita cepat-cepat sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti masuk ke dalam makamnya Nabi Ibrahim, yaitu makam kekasih Allah. Ma tawaqqafu
ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan menemui jalan buntu, tidak akan menemui hambatan lebih-lebih kegagalan seseorang yang memperjuangkan apa yang dia perjuangkan. Selama dia di dalam memperjuangkan atau mengusahakan dan senantiasa wafiru ilallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berdp-dp, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Dan tidak akan lancar senantiasa menemui jalan buntu atau kegagalan apabila di dalam usaha atau berjuang apa yang diperjuangkan itu hanya mengandalkan kemampuan atau kekuatannya sendiri tanpa menyerahkan atau memohon pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengusahakan apa saja yang diperjuangkan selama dia senantiasa tawakal, senantiasa menyerah bongkokkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan lancar usahanya dan tidak menemui jalan buntu. Sekalipun misalnya dari segi lahiriah kelihatan dianya buntu, tidak berhasil, tapi justru itu para hadirin justru itulah yang paling menguntungkan bagi dia. Sekali dalam lahiriahnya buntu, rugi, kandas di tengah jalan, tapi justru inilah yang paling menguntungkan bagi dirinya. Indallahi dan fi yaumil qiyamah terutama. Tapi sebaliknya, berjuang apa saja kok hanya mengandalkan, membanggakan kemampuannya, tidak akan menemui jalan yang lancar. Senantiasa buntu, senantiasa kandas di tengah jalan. Sekalipun kelihatan dalam lahirnya lancar dan berhasil apa yang ia usahakan, yang ia perjuangkan, sukses, tapi justru sukses dan lancarnya itu menjerumuskan, membahayakan dan pada dirinya, terutama di yaumil qiyamah nanti. Para hadirin hadirat, nun sewu, soal itu jelas sudah dan tegas, dan kita mampu memilih satu di antara dua ini. Kita mampu, kita tinggal pilih yang mana. Dan kita mau tahu milih yang ini buahnya begini, milih yang itu begitu, itu kita tahu. Sekarang silakan kita masing-masing para hadirin hadirat. Tapi para hadirin hadirat, terutama kita sebagai umat manusia yang berakal, pasti milih yang menguntungkan, yang menyelamatkan, yang membahagiakan dunia akhirat otomatis. Mari para hadirin hadirat, kita usaha sekuat mungkin. Kita tidak bisa tidak bisa terhindar dari salah satu dari dua soal tersebut. Kalau tidak di tempat yang bahagia dan selamat, pasti di tempat yang satunya lagi, yaitu sengsara dan celaka dunia akhirat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri dari kedua-duanya. Kita pasti harus menempuh dari salah satu hal itu. Mari para hadirin hadirat, barang yang sudah pasti tidak bisa kita tolak, harus kita laksanakan. Kita pilih yang paling menguntungkan pada diri kita sendiri, yang paling bermanfaat, yang paling diridhai Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dijangkung oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Faman anzala hawaijahu billahi wal taja ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi kafahu kulla mu'natin wa qarraba alaihi kulla ba'idin wa yassara lahu kullu isir. Maka barang siapa mendasarkan bermacam-macam hajatnya bila kepada Allah dan senantiasa berdp-dp mengharapkan rahmat karunia-Nya dan dengan tawakal menyerah bongkokkan kepada Allah segala persoalannya, pasti Allah mendatangkan ketenangan dan ketentraman, mendekatkan apa-apa yang jauh dan memudahkan apa-apa yang sukar. Ini sedikit kupasan dari matan tadi. Barang siapa dalam berjuang atau usaha, baik perjuangan secara umum atau perseorangan, di samping menggunakan kemampuan lahiriahnya, di samping menggunakan perhitungan lahiriahnya, dia senantiasa menyerah bongkokkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdp-dp kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti otomatis dijangkung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam usaha atau berjuang tadi mengalami lancar dan gampang. Sukses bermanfaat sekalipun pada suatu ketika menemui macet atau buntu. Tapi justru ini yang paling bermanfaat bagi dia. Terutama buat besok pada yaumil qiyamah.
Tapi sebaliknya para hadirin hadirat, orang yang nomor 2 yaitu orang yang mengandalkan perhitungannya, mengandalkan kemampuannya, pikiran dan keahliannya, itu sama sekali kosong, sama sekali vakum hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya dia senantiasa membutuhkan sekali dari Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh dia diputusi sendiri. Otomatis yang nomor 2 ini selalu mengalami buntu dan gagal total. Sekalipun pada suatu ketika atau senantiasa sukses dan lancar, tapi suksesnya itu sesungguhnya mengakibatkan kerugian besar bagi dirinya, terutama pada yaumul kiamah. Para hadirin hadirat, kita tinggal pilih yang mana, terserah. Itu jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan dirinya dunia dan akhirat. Tapi para hadirin hadirat, kita selalu gelonjong jauh dari apa yang semestinya. Kita sendiri yang mengalami kerugian para hadirin hadirat. Di samping keluarga dan orang lain yang tidak tahu menahu persoalannya, ikut juga merasakan pahit getirnya. Kita sendiri terutama yang merasakan pahit getirnya para hadirin hadirat. Oleh karena itu, mari para hadirin hadirat, sesudah kita mengoreksi kepada diri kita masing-masing dalam segala bidang, mari mana-mana yang belum tepat, mari kita usahakan tepatnya. Mana-mana yang sudah tepat, mari kita pelihara, kita jaga, dan kita usahakan kesempurnaannya dan peningkatannya. Kita hidup di dunia hanya sekali ini, dan hanya sekejap saja kalau dibandingkan dengan hidup di akhirat kelak. Kalau sudah terlanjur pindah ke alam akhirat, kalau sudah didatangi Israel, malaikat Israel, kita tidak bisa kembali lagi para hadirin hadirat. Kalau kita meleset, ya terus meleset terus. Kalau pada waktu kita kejegur sampai ke tungkol datangnya malaikat Israel, kita akan terus terjerumus para hadirin hadirat. Oleh karena itu, mari para hadirin hadirat, mari kita menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Malaikat Israel datangnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Segar bugar tahu-tahu mati banyak. Lebih-lebih ketika sakit. Masih kanak-kanak banyak juga yang mati. Lebih-lebih yang sudah tua. Mari para hadirin hadirat, kalau sudah terlanjur loncat dari dunia, tidak bisa kembali lagi. Coba, apakah saudara pernah mendengar di jagat ini, di barat atau di timur, di Rusia atau di Amerika atau di mana saja, orang yang mati bisa hidup kembali, para hadirin hadirat. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai besok kiamat, tidak ada orang mati hidup kembali. Kecuali sementara itu ketika zaman Nabi Isa alaihissalam menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Untung sekali dia orang itu. Sebab ketika matinya dia mati dalam keadaan kafir, tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung mendapat kesempatan hidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ia bertobat. Tapi itu pun tidak lama para hadirin hadirat. Beberapa waktu kemudian dia mati lagi. Tapi untung sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin hadirat, sejagat ini ya hanya satu itu yang bisa hidup sesudah mati, lantaran dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah dia mati yang pertama itu para hadirin hadirat, dia mengalami betapa beratnya disiksa di alam kubur para hadirin. Untung sekali dia dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian segala kemampuannya digunakan dengan sungguh-sungguh untuk fafiru ilallah wa rasulullah SAW. Hanya satu itu. Para hadirin hadirat, kalau kita tidak sungguh-sungguh karena ragu-ragu, karena kita tidak konsekuen dengan keyakinan kita, percayalah, tapi kita tidak konsekuen itu berarti ragu-ragu. Nanti kalau sudah pindah ke alam akhirat, kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Para hadirin hadirat, oleh karena itu mari para hadirin hadirat, yang mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulullah SAW. Membuahkan kemajuan yang sebesar-besarnya, yang sempurna-sempurnanya untuk fafirillallah wa Rasulullah SAW. Amin. Dan selanjutnya soal waktu dan tempat dipersilakan kepada beliau dari pusat. Terima kasih. Kita akhiri Al-Hikam minggu ke-14 ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.